Oke guys, pada pertemuan kali ini pelajaran kita adalah memperbaiki jam tangan yang sudah hancur kayak gini ya. LCD nya itu udah hancur kayak gini, kita bisa lihat LCD ini udah gosong dan udah retak-retak kayak gini. Ini dia menggunakan bahan-bahan yang murah kayaknya, tapi kita sebagai tukang servis hal seperti itu wajib kita pelajari karena mekanismenya itu sama gitu. Oke, langsung saja kita coba untuk melihat mekanismenya dan kita belajar untuk memperbaiki LCD yang rusak kayak gini. Sebelumnya saya hilangkan dulu strapnya atau tali dari jam tangan berikut dengan menggunakan Dremel kayak gini. Nah, seperti ini. Ini udah karatan guys ya, udah bautnya udah karatan. Bisa atau tidak? Ini udah hancur ini. Kalau tak gunakan dry plus kayak itu udah bisa ya. Dan ini dia dry kecil. Nah, ini karena dia menggunakan dry yang kecil seperti ini. Ini aku punya enggak drynya. Aduh, ini hancur guys. Dipaksa pun tidak bisa ini. Jadi kita alternatifnya seperti apa? Alternatifnya ini kita bisa congkel. Kalau congkel tuh rusak perumahannya. Jadi coba saya menggunakan minyak guys ya. Kita gunakan minyak dulu. Kita bisa menggunakan minyak telon seperti ini atau minyak kayu putih juga bisa sebagai upaya untuk melepas baut. Nah, gini guys. Gini. Coba kita ketok-ketok dulu biar meresap. Ini dekaratan dan bautnya ini sangat tipis, jadi kalau diperbaiki bisa atau tidak saya juga kurang yakin sih sebenarnya. Aku menggunakan sikat ini untuk menghilangkan karat fungsinya guys, biar terlihat dratnya. Ini apakah bisa berhasil atau tidak, kita perlu coba. Soalnya ini tuh gimana ya, dia casingnya ini dari plastik, kalau kita paksa itu dol biasanya gitu. Namun nanti bisa diakalin sih, bisa dicoba dari sini. Tidak bisa guys, kita gunakan metode apa ini? Kita coba tekan lagi sekali lagi. Ini yang nggak mau ini drynya yang kurang kecil atau gimana? Kalau kurang kecil sih nggak juga sih, nggak ngefek juga nanti malah. Kalau buat kayak gini, kalau dengan menggunakan dry yang sangat kecil tuh, kalau drynya nggak bagus tuh bisa patah. Jadi alternatifnya kita bisa congkel. Namun untuk mencongkel kita lihat dulu selahnya yang bisa dicongkel. Nah, seperti ini.
Kita lihat celah dulu, satu titik saja yang ada celahnya gini yang bisa dicongkel. Nah seperti ini, kita congkel dulu kayak gini ya guys ya. Nah ini bisa. Kita perlu mencongkelnya lagi. Lalu yang bagian sini, ingat cari titik celahnya dulu. Nah jadi kalau sudah dicari titik lemahnya kayak gini tuh bisa tinggal menerusin. Oke. Waduh ini udah karatan nih guys, karena kita sudah bisa membuka kayak sebelah sini, kita coba yang sini. Nah sudah, ini kalau sudah kayak gini tuh agak mudah ya. Nah seperti ini. Oke, di sini tuh terlihat apa ini tuh udah kearatan semua. Pada baut yang ini tuh udah terlihat kearatan, kita bisa lihat sendiri kan, ini karatan semua itu udah gak bisa digunakan, mungkin udah mati. Nah ini udah kayak gini, mesinnya udah pada karatan. Sebelumnya kita sudah mempelajari teknik mereparasi mekanisme dari jam tangan kalkulator, tapi itu yang bagus. Sekarang kita yang jelek dan mengalami kerusakan yang serius gitu. Oke, kita bisa tes dulu baterainya menggunakan baterai apa ini namanya ini. Coba aku menggunakan baterai yang ini, tak bersihin dulu. Apakah ini hidup? Ini enggak ada kehidupan guys ya, matot itu. Oke, kita juga bisa menggunakan baterai kecil biar apa ya, kita intinya perumahan ini kita ajukan dulu, kita atur perumahannya, karena aku mau merubah, karena baterai kecil ini dipastikan hidup, misalnya baru. Kita cek dulu menggunakan alat seperti ini guys. Oke, hidup. Ini mati total guys ya, nggak ada kehidupan, nggak ada tanda kehidupan sama sekali. Oke, langsung saja kita perbaiki. Cara servis reparasinya seperti apa? Ini udah karatan semua guys ya, ini udah karatan semua, udah pada karatan semua kayak gini. Teman-teman bisa lihat ini sudah busuk di sininya. Namun sebagai tukang servis yang baik dan handal, kita itu wajib untuk memperbaikinya, karena bukan untuk orang lain ya, bisa untuk diri sendiri gitu. Atau
kita lihat dulu. Ini ada baut. Kita cek lagi apakah masih ada tanda-tanda kehidupan di jam tangan ini. Tidak ada sama sekali. Coba batu kecil tadi yang sudah pasti hidup batunya. Oke guys, oh nggak bisa. Kita cek dulu, cek. Sama sekali di sini tidak terlihat tanda kehidupan guys ya. Oke, kita bisa mencuci menggunakan air elektronik guys. Mencuci menggunakan air elektronik seperti ini. Sebenarnya kita bersihkan dulu dari kotoran-kotoran. Kita bersihkan dulu wadahnya dari kotoran-kotoran yang mengganggu seperti ini guys. Nah seperti ini. Baca banyak-banyak aja. Kita bisa mencucinya terlebih dahulu. Nah di sini terlihat ininya udah gimana ya, langsung kotorannya pada naik gitu guys. Nah kecil-kecil dikit gini udah pada naik ini kotorannya. Kita cuci sekalian semua sama ininya guys. Sama tombolnya. Nanti kalau taldam semua nanti catnya bisa hilang, jadi gimana ya, gini aja lah. Tombolnya pada hilang semua, jadi udah ininya cukup ginikan aja, diamkan seperti ini. Nah kita cuci ini rejinya, ini yang bagian bawah ini udah kena ini kayaknya, nanti kita perbaiki. Oke, untuk mencuci ini tuh kalau yang bagian belakang ini kita bisa menggosoknya dengan sikat dikit-dikit kayak gini guys ya.
Sebelum kita menggosok bagian ini, kita bisa cek dulu apakah di sini ada kabel-kabel kecil yang serabut biasanya untuk lampu itu. Kalau ada itu jangan digosok menggunakan sikat. Nanti kalau patah itu lampunya dia tidak hidup. Karena ini dia nggak ada sabut-sabut kecil itu nggak ada, jadi kita bisa menggosok bagian sini gitu. Dengan bagian karatan ini kita hilangkan dulu ya. Sebelumnya teman-teman bisa merendam ini kurang lebih 5 menit, 3 atau 5 menit kalau misalkan mau hasil yang sempurna. Nah di sini karetnya udah mulai hilang kembali, udah mulai bagus. Karena nggak semuanya dicuci ini hidup tuh, nggak, tergantung kerusakan pada PCB nya sih guys. Nggak bisa hidup semuanya, itu kadang yang enggak sih. Nah apa ini ada yang karatan dikit ini. Oh ini untuk lubang guys, ini karatan sampai gitu. Oke, kita bisa menjemur di bawah terik matahari. Ini pas kotorannya ya, rautannya itu seperti ini. Kita bisa kembali lagi ke sini, coba kita gosok ini menggunakan ini. Lalu kita bisa menjemurnya, sebenarnya menjemur dulu terlebih dulu butuh berapa menit, tapi sini enggak.
kita ambil spons dulu guys ya. Nah, kita menggunakan spons ini sebagai pembersih airnya. Soalnya pembilasnya harganya mahal dan fungsinya saya rasa tidak terlalu. Jadi saya menggunakan satu ini saja untuk menghemat biaya. Fungsinya sama sih, aku sudah pernah coba itu enggak terlalu, jadi aku beli air pembersihnya saja yang banyak, air cleanernya saja pencucinya, untuk pembersihnya pembilasnya tidak saya beli. Ini teman-teman sebenarnya bisa menjemurnya itu lebih bagus, jemur di bawah sinar matahari yang suam-suam panas, jangan yang terlalu panas. Seperti ini. Kita rakit kembali. Sebelumnya kita cek dulu untuk ini apa itu udah rusak ya ininya. Untuk LCD sendiri mekanismenya sudah diterangkan guys ya, sudah sering diterangkan. Teman-teman kalau misalkan sampai sini belum paham bisa playback kembali ke cara servis jam tangan mekanisme LCD ini. Tentunya tetap di channel Jendela Wali guys ya. Ini tuh terdiri dari dua bagian. Yang pertama ini adalah reflektor. Nah, reflektor ini sebentar, ini reflektornya itu udah kena guys. Aku nggak punya reflektornya, kayaknya ada sih. Lalu di sini itu ada ini dari apa ini? Ini Polaris yang bagian bawah juga udah kena guys ya. Polaris bagian bawah udah kena. Namun tadi kita lihat S-nya tuh mati total ya. Sebenarnya itu nggak ada hubungannya sama LCD. Kalau LCD-nya mati ya tetap nggak bisa, meskipun LCD-nya hidup gitu. Ini Polarisnya. Ini Polaris bagian belakang ya. Bagian depan deh, tinggal bagian depan ya guys ya. Ini Polaris bagian belakang udah tak buang. Ini bagian depan juga kita buang sekalian, karena bagian depannya juga udah rusak kayak gini guys. Ini mah bukan Polarisnya guys, bukan Polaris bagian depan. Kalau yang ini LCD nya guys, ini kalau ini guys, yang ini LCD nya ini udah yang dalamnya ini guys, yang
kita sudah pernah bongkar ya untuk dalamnya ini, itu udah pernah bongkar, tapi nggak apa-apa, kita perlu coba cek dulu. Menggunakan Polaris. Sama reflektor. Nah, kita menggunakan reflektor ini aja. Untuk Polaris, mekanisme Polaris depan dan belakang udah tak terangin ya, 2 kali di jam tangan hitam putih sama smartwatch gitu. Ini yang bagian belakang, ini bagian depan ya. Perbedaannya seperti apa udah tak terangin. Tak buat sini itu nggak bisa. Sini oke. Juga sama ini. Kita bersihkan dulu Polarisnya. Dari catnya itu kita bersihkan dulu dengan menggunakan air elektronik, air pencuci cleaner kayak gini. Nah, kita bisa menggunakan cleaner untuk meremove lem-lem gini ya. Nah ini nanti lemnya pada merateli ya. Kalau bisa jangan menggunakan bensin, biasanya kan banyak teman-teman menggunakan bensin tuh, nggak disarankan tuh. Tuh misalnya kalau darurat ya bisa juga menggunakan bensin, teman-teman bisa coba. Jadi perbedaannya cleaner air pencuci seperti ini, itu ada minyak, ada yang juga minyak, tapi saya tidak pernah menggunakan minyak IC, itu ada sih, tidak pernah menggunakan minyak itu kurang ramah di lingkungan. Itu aku menggunakan lebih nyaman dengan cleaner ini. Kalau harganya sih kayaknya relatif sama. Kalau minyak buat mencuci kayak gini tuh nggak bisa sedetail ini. Sih kok diminyakin ya, sih dicuci ya kayak gini. Oke, saya rasa ini udah, meskipun nggak hilang 100% tapi udah cukup lah, saya anggap cukup. Kalau mau hilang 100% ya bisa, tapi ya nggak sesingkat ini dong tentunya guys. Nah ini duh, oke. Sekali lagi guys,
Sebenarnya kalau mau apa itu hilang semua itu direndam lama sih, sekitar berapa ya, 30 menit atau 1 jam, makin lama makin bagus untuk menghilangkan lem-lem kayak gini gitu. Cuma kalau ini kan nggak ada waktu guys, kita gimana ya, nggak ada waktu. Sudah, ini saja dulu, sudah cukup lah, saya anggap cukup. Oke, kita potong sisi bagian belakang. Sebenarnya kita bersihkan dulu ini dulu, sisi bagian belakang LCD nya ini kita potong. Bentar guys, ini kayaknya bukan LCD nya guys, bisa jadi ini cuma apa ya, polarisnya, kayaknya ada polaris lagi sih di sini. Pembuktiannya kita cek dulu. Oh iya guys, ini cuma polarisnya guys ya, otomatis ini yang rusak itu kayak gini tuh udah polarisnya. LCD nya masih bisa kok. Ini polaris bagian depan guys ya, jadi yang rusak tadi adalah polaris bagian depannya guys. Nah ini sudah bisa. Jadi yang ngeblok hitam tadi itu adalah polaris bagian depan, sama ini polaris bagian belakang tuh udah kayak kena dikit gini. Ini terlihat ya bagus ya, daripada tadi kan hitam. Aku menggunakan polaris bagian depan ini, coba. Bisa. Yang belakang ini kita menggunakan polaris tambahan gitu ya. Gini. Gitu. Oke, sementara ini dulu yang kita pasang dulu, sementara ini dulu guys. Kita pasang yang ini dulu. Ini aku reflektornya menggunakan apa ya, reflektor ini bisa enggak ini. Menggunakan ini aja lah. Aduh, mana tadi guys, mana tadi, oh itu reflektornya. Mana tadi aku ini guys ya, kita bersihkan dulu ini.
Ini dibilang susah ya susah, gampang ya gampang. Sebenarnya kita bisa lihat ini dulu, apa ini, ya, kayak ini dulu.
Nah ini udah jadi guys ya, karena tadi ini yang bocorannya ini tuh bukan hanya pada apa itu polarisnya saja, tapi yang untuk yang tengah ini tadi itu sudah dilihat di sini tuh kerusakan ada pada reflektornya. Tadi saya sudah mencoba untuk menggantinya, namun ternyata reflektor yang ini, aduh, reflektor yang ini tuh tidak cocok untuk itu guys ya. Jadi seperti ini kita bisa lihat. Oke, misalkan ini kelihatan nggak sih? Sebentar, kita cari salahnya dulu. Nah ini, misalkan ini tiga sini guys, 3 dikali 9. Nah ini untuk angkanya ini 5 gitu. Nah ini untuk angkanya memang tadi ada yang beberapa waktu di itu ada beberapa yang memang hancur. Jadi hancur sudah parah ini guys, sama dengan 400 berapa ini, sebentar kita cek. 495 gitu ya. Ini kita bisa lihat di sini. Nah gitu. Kita lihat di sini. Ini kita kerusakan bukan untuk yang tidak terlihat ini tuh, bukan pada apa itu tadi, bukan pada polaris belakang maupun depan, bukan. Kita sudah ganti karena sudah dari awal pong. Yang kecil ini itu reflektornya, kita harus cari reflektor putih susu untuk memperbaiki ini. Yang penting dia hidup, mekanismenya ya seperti itu guys ya. Ini kembali ke 04 ya, misalkan mana sini 1 2 3, ini 1 2 3 ya. 1 2 3 dibagi 2 sama dengan gitu nanti. Intinya seperti itu guys. Nah saya rasa kita udah cukup. Ini pada reflektornya saya masih beli ordernya, ini masih saya beli, masih pesen, belum datang gitu guys. Oke, begitulah materi pelajaran kita hari ini.
Oke guys, kita kembali lagi ke air elektronik ini. Air elektronik ini teman-teman bisa menggunakannya kembali tentu saja dengan kan kotor kayak gini itu teman-teman bisa menyaring ke dalam kain, lalu dimasukkan botol yang sudah pernah pakai gitu saja air elektroniknya ini. Yang kain saja nanti sehingga kotoran ini tidak ikut masuk gitu. Nah, sekali lagi perbedaan air elektronik dengan air atau minyak itu minyak jam atau air biasa atau anu itu bedanya seperti ini guys. Ini kayak air aki, dia dapat menghidupkan atau membersihkan beberapa komponen seperti IC, LCD dan lainnya, atau barang-barang yang berkarat seperti itu. Harganya cukup murah 50.000. Teman-teman bisa pesan ke saya kalau misalkan mau ya, kalau nggak mau ya nggak apa-apa gitu guys. Nah, ini berbeda seperti ini. Kalau misalkan dituang itu seperti ini guys. Nah, seperti ini. Nah, itu guys. Nah, oke, setelah membersihkan atau dengan elektronik ini teman-teman, untuk menjaga kesehatan itu bisa mencuci tangan dengan air sabun biasa gitu guys.